Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan bab as-salaf wa al-fitnah bainal muslimin. Bagaimana sikap generasi terdahulu tentang fitan atau huru-hara yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kita sampai pada riwayat Wan Abdullah bin Ubaid bin Umair an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala inna ma masaluna fi hadhihi al-fitnah kamathali qaumin yasiruna ala jaddatin ya'rifunaha. Dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya perumpamaan kita dalam fitnah ini, huru-hara ini, yaitu huru-hara yang terjadi di tengah kaum muslimin ketika Utsman radhiyallahu anhu dibunuh, kamathali qaumin yasiruna ala jaddatin ya'rifunaha, adalah seperti perumpamaan seperti orang-orang yang mereka menempuh suatu jalan yang telah mereka ketahui. Fabaina hum kadzalik idz ghasyiyatuhum sahabatun wa zulma. Ketika mereka berada di atas jalan tersebut, maka kemudian muncul awan yang gelap, muncul kegelapan. Fa akhadha ba'duhum yaminan wa shimala, sehingga sebagian dari mereka menyimpang, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Fa akhta tariq, sehingga kemudian dia salah jalan. Wa aqamna haitsu adrakana dzalik. Akan tapi kita berhenti ketika kegelapan tersebut terjadi. Hatta jalallahu dzalika anna. Sampai Allah Subhanahu wa taala membuat terang jalan tersebut kepada kita. Fa absarna tariqan al-awwal, sehingga kita kemudian bisa melihat jalan kita yang pertama tadi. Fa arafnahu, sehingga kita mengetahuinya. Fa aghadna fihi, sehingga kita menempuh jalan tersebut. Inna mahaula, Ibnu Umar kemudian membahas orang-orang yang menyimpang tadi. Inna mahaula fityanu Quraisy yaftatiluna ala hadha sultan wa ala hadhi dunya. Sesungguhnya mereka itu adalah para anak-anak muda Quraisy. Mereka itu saling berperang untuk mendapatkan kekuasaan dan untuk mendapatkan dunia ini. Ma'ubali alla yakuna lima yaqtulu alaihi ba'duhum ba'dah bina'lai hatainil jardawain. Maka sungguh aku tidak memikirkan sama sekali, aku tidak mempedulikan kalau seandainya aku tidak mendapatkan sama sekali apa yang mereka perselisihkan tersebut, apa yang mereka sampai membuat mereka saling membunuh satu sama lain tersebut. Aku tidak memikirkan hal-hal tersebut. Bina'lai hatainil jardawain, tidak mengapa walaupun aku hanya memiliki dua sandalku ini yang al-jardawain. Al-jardawain asal katanya telah dari kata al-jarda yang bermakna bulu-bulunya yang telah rontok. Jadi wallahu a'lam, ini zahirnya sandal beliau itu adalah terbuat dari kulit dan ada bulunya, kemudian bulunya itu karena sudah lama dipakai sandalnya sehingga sudah rontok, sehingga bulunya rontok. Jadi di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita perumpamaan, menyebutkan kepada kita perumpamaan, yaitu huru-hara yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu seperti orang yang mengetahui jalan ketika kondisi terang, tidak ada huru-hara, jalannya terang, alhamdulillah. Tetapi ujian sesungguhnya pada seseorang adalah ketika fitan terjadi, ketika huru-hara terjadi, ketika tahun politik datang, maka baru kemudian tampak hakikat seseorang. Kenapa? Karena sebelumnya terang, sekarang gelap. Maka ketika gelap tersebut, ada orang-orang yang masih berjalan, sehingga dia kemudian akhirnya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Adapun kita, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka kita diam ketika kegelapan itu muncul sampai Allah Subhanahu wa taala membuat jelas perkaranya. Sehingga ketika ada huru-hara belum jelas,
apa yang harus kita lakukan. Mana yang berada di atas al-haq, mana yang berada di atas al-batil, mana yang merupakan maslahat, mana yang merupakan madharat. Sebagian orang mengatakan ini yang maslahat, sebagian orang yang lain mengatakan ini yang maslahat. Ya. Dan itu banyak terjadi di tahun-tahun di mana yakni fitan itu merajalela karena kekuasaan itu diperebutkan. Karena ketika kekuasaan diperebutkan, maka seluruh rakyat akan memperhatikan hal tersebut. Seluruh rakyat yang ada dalam kekuasaan tersebut akan memperhatikan hal itu, dan bisa jadi sebagian dari rakyat akan berusaha untuk merebut kekuasaan tersebut. Seperti ini, ketika Utsman radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang telah kita ceritakan kisah tersebut sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Ketika orang-orang dari Irak datang ke Madinah untuk membunuh Utsman, kemudian Utsman terbunuh, maka ini huru-hara terjadi. Banyak orang yang ingin memanfaatkan hal tersebut. Banyak orang yang yakni membahas hal tersebut. Banyak orang yang memperhatikan hal tersebut. Sehingga ini menjadi perhatian dari seluruh orang pada saat itu. Maka ketika belum jelas mana yang hak dan mana yang batil, ketika kegelapan itu muncul, maka diam. Itu adalah solusi yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kecuali kalau antum mengetahui dengan ilmu antum bahwa inilah yang hak, yang itu batil. Ya, akan tapi dalam kondisi fitan atau huru-hara, bahkan para ulama pun bisa jadi ijtihad mereka bisa jadi masih parsial. Ijtihad mereka masih tidak sesuai dengan kenyataan. Dalilnya benar, pemahaman terhadap dalil benar, tapi penerapan terhadap kondisi yang terjadi saat itu bisa jadi salah. Betul? Pemahaman terhadap dalil sudah benar, dalil yang dipakai sudah benar, pemahamannya benar, tafsirnya benar, tapi bisa jadi kondisi yang sedang terjadi secara waqi', secara realita pada saat itu bisa jadi tidak sesuai dengan dalil yang dipakai. Maka itu mengapa kita melihat para ulama sangat hati-hati. Para ulama besar, kita berbicara para ulama besar, sangat hati-hati dalam berfatwa ketika kondisi huru-hara tersebut sedang terjadi, sedang panas, dan belum diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Akan tapi kalau misalkan kondisi sudah jelas diketahui, jelas di sini bukan berarti jelas secara ilmu saja, akan tapi jelas secara realita. Apakah realitanya sesuai dengan yang dibayangkan oleh ulama tersebut, betul tidak? Kalau sudah jelas, maka barulah ulama tersebut boleh memfatwakan ini yang harus dilakukan, itu yang harus dilakukan, dan seterusnya. Bagi yang lain yang masih belum mendengar fatwa tersebut, bagi yang lain yang bukan ulama, bagi yang lain yang bukan ulama dan belum mendapatkan fatwa dari ulama yang beristihad tadi dan fatwa tersebut adalah fatwa yang sahih, maka yang lain harus diam. Tidak boleh berbicara. Ini kunci supaya selamat dari fitan. Ya, kunci supaya selamat dari fitan. Yaitu apa? Diam sampai Allah Subhanahu wa taala membuat jelas jalan tersebut. Itu kata Ibnu Umar di sini. Fa absarna tariqan al-awwal, sehingga ketika sudah jelas perkaranya, maka baru kita bisa menempuh jalan yang kita tempuh tadi. Maka kita lihat di sini, ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu beliau tidak menyukai harta dunia, tidak menyukai kekuasaan. Beliau memiliki kesempatan untuk meraih kekuasaan tersebut ketika masih dalam kondisi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Ya, maka bisa jadi Ibnu Umar maju, akan tapi beliau tidak melakukannya. Yang beliau lakukan adalah dia. Maka di sini kita lihat Ibnu Umar berkata, sesungguhnya itu para anak-anak muda Quraisy yang memperebutkan dunia, memperebutkan kekuasaan. Di sini kita mendapatkan faedah bahwa memperebutkan kekuasaan dan dunia itu adalah pintu gerbang untuk menuju kepada rusaknya agama seseorang. Ketika seseorang itu sudah memperebutkan kekuasaan, memperebutkan dunia, maka ini adalah pintu gerbang awal mula dari rusaknya agama orang tersebut. Walaupun bisa jadi dipenuhi dengan janji manis, walaupun bisa jadi dipenuhi dengan segala idealisme, anak kalau jadi, anak akan membawa segala macam, begitu ya.
Maka perkataan seperti ini itu sudah banyak sekali di zaman dahulu. Maka benarlah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW perkara ini, yakni kekuasaan tidak diberikan kepada orang yang memintanya. Ya. Jadi ketika huru-hara Utsman tersebut, maka lihat siapa yang berusaha untuk merebutkan kekuasaan tersebut. Allah tidak memberikan kepada orang yang menginginkan kekuasaan setelah Utsman dibunuh. Allah berikan kekuasaan kepada orang yang menolak walaupun sudah dipaksa. Siapa orang yang menolak walaupun sudah dipaksa oleh banyak sahabat senior Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia menolak. Akan tapi akhirnya beliau beristihad, ini kalau nggak ada yang ngambil ini lebih berbahaya lagi. Akhirnya beliau terpaksa untuk mengambil kekhalifahan tersebut. Ya, jadi ini catatan penting. Inna mahaula fityanu Quraisy yaqtatiluna ala hadza sultan wa ala hadhihi dunya. Kata Ibnu Umar, itu anak-anak muda Quraisy menunjukkan bahwa yang sering tergesa-gesa adalah orang-orang anak-anak muda yang tidak ada ilmu atau belum cukup ilmunya. Karena yang namanya muda dan tua di sini patokannya adalah ilmu. Muda akan tapi ilmunya banyak, maka itu sudah teranggap sepuh dalam masalah ilmu. Ya, seperti yang terjadi pada para tabi'in yang masih muda-muda, mereka tidak tergerak untuk menuju kepada fitan tersebut. Ya, para imam mazhab di zaman yang lebih banyak lagi fitan, huru-hara di zaman imam mazhab, terutama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan tapi walaupun masih muda, tidak tergerak sama sekali untuk menuju kepada fitan tersebut. Maka di sini kita lihat ini Ibnu Umar memberikan wasiat kepada kita ketika fitan itu melanda, ketika huru-hara atau bisa jadi peperangan melanda, maka diam itu lebih utama. Ya, diam itu lebih utama. Karena berbicara itu bisa jadi salah atau bahkan bisa jadi merupakan provokasi kepada orang lain untuk menuju kepada keburukan yang lebih besar. Wa an Salam bin Miskin sami'tu al-Husain yuhadithu qala lamma qutila Utsman qala li Ibnu Umar innaka sayyidun nas wa ibnu sayyidihi fakhruj yubayyi' lakan nas. Dari Salam bin Miskin aku mendengar Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengisahkan, meriwayatkan bahwa ketika Utsman terbunuh radhiyallahu anhu, orang-orang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, innaka sayyidun nas, engkau adalah petingginya orang-orang, engkau adalah orang yang ditinggikan, pemimpinnya orang-orang. Wa ibnu sayyidihim, dan engkau adalah anaknya pemimpin mereka, anaknya Umar radhiyallahu anhu. Fakhruj yubayyi' lakan nas, keluarlah orang-orang akan membaiat. Ini orang-orang, sebagian orang itu memotivasi Ibnu Umar untuk menjadi khalifah setelah Utsman radhiyallahu anhu terbunuh. Ini pada saat di mana tidak ada kekuasaan, tidak ada yang memegang tampuk kekuasaan tersebut. Ya, tadi kita sebutkan Ali radhiyallahu anhu dipaksa, akan tapi tidak mau. Pada saat itu, pada saat masih kosong ini kekuasaan, Ibnu Umar juga dipaksa oleh orang-orang, sebagian orang yang tidak paham din atau kurang paham din. Kalau yang memaksa Ali, orang-orang yang itu sahabat senior semua. Faqala la in istata'tu la yuhraku fiyya mahjamatun. Maka Ibnu Umar berkata, kalau aku mampu, maka aku tidak mau ada satu tetes darah pun yang tumpah gara-gara. La yuhraku fiyya mahjamatun. Mahjamah itu adalah tempat untuk bekam atau tempat atau alat untuk membekam. Jadi walaupun darah sedikit itu, aku tidak mau, aku tidak rela ada darah tertumpah gara-garaku, walaupun sedikit seperti itu. Qalu la takhrujanna aw la tuqtalanna ala firashik. Kemudian orang-orang berkata, engkau keluar atau engkau akan dibunuh di atas tempat tidur. Yani orang-orang ini orang-orang jahil. Ya, mereka mengatakan kepada Ibnu Umar, antum pilihannya cuma dua. Antum keluar untuk dibaiat menjadi pemimpin, atau nanti ujung-ujungnya antum akan dibunuh oleh orang lain. Fa'ada qaulahu, maka Ibnu Umar mengulangi perkataan beliau. Aku tidak rela, aku tidak mau
ada setetes darah pun yang tertumpah gara-gara. Qala al-Hasan atma'uhu wa khawafuhu fama qadaru ala syai'in min. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, orang-orang itu berusaha untuk membuat Ibnu Umar tamak terhadap kekuasaan, menginginkan kekuasaan tersebut, wa khawafuhu berusaha untuk membuat dia khawatir, ini kalau anak enggak jadi khalifah, anak enggak punya pasukan, nanti anak yang ujung-ujungnya dibunuh juga. Lihat, Utsman sahabat senior dibunuh. Nanti ujung-ujungnya giliran antum juga. Kalau antum tidak punya kekuasaan. Maka fama qadaru ala syai'in minhu. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, mereka tidak bisa sama sekali, ya, mereka tidak bisa sama sekali untuk menggoda Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau tetap istiqomah, diam dan tidak mau ikut-ikutan urusan kekuasaan tersebut. Wallahu alam. Ini bisa jadi karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa beliau tidak cocok di posisi itu. Ya, di istihad beliau. Beliau pastinya tentunya beristihad, tidak boleh kosong kekuasaan ini. Tidak boleh kekuasaan ini kosong. Beliau pastinya tentunya mengetahui hal tersebut. Para sahabat mengetahui hal tersebut. Makanya para sahabat mereka memaksa orang yang paling pantas menurut mereka pada saat itu untuk memimpin kaum muslimin dan mengurusi dan membereskan masalah huru-hara ini, terbunuhnya Utsman. Walaupun sampai sekarang siapa pembunuh Utsman masih belum terjawab. Siapa pembunuh Utsman? Yang benar-benar membunuh, ya. Yang benar-benar masuk ke dalam rumah beliau kemudian membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Tidak terjawab sampai sekarang. Ya, jadi tapi yang paling mampu dirasa pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau awalnya menolak, akan tapi beliau kemudian beristihad, maka dengan terpaksa beliau kemudian mengambil kekuasaan tersebut. Wa qala Adz-Dzahabi fi tarjamatihi li Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Az-Dzahabi rahimahullah berkata dalam biografi beliau, yakni dalam kitab beliau yang menjelaskan tentang biografi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dia adalah sahabat Muawiyah dan ayah beliau juga sahabat Abu Sufyan. Wa khalfa Muawiyah khalqun katsirun yuhibbunahu wa yataghalawna fihi wa yufaddiluna. Di belakang Muawiyah ada banyak orang yang mencintai beliau, yang hulu kepada beliau dan lebih mengutamakan Muawiyah daripada sahabat yang lain. Ini berkata Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan bahwa sebagian orang, walaupun orang tersebut adalah seorang yang mulia. Ini kita lihat Muawiyah adalah sahabat radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang wajib untuk kita cintai dan kita doakan. Akan tapi di belakang beliau ada orang-orang yang hulu kepada beliau. Ya. Imma qad malakahum bil karmi wal hilmi wal ata'. Bisa jadi karena Muawiyah itu dermawan kepada mereka sehingga mereka cinta kepada Muawiyah. Karena memang Muawiyah sejak zaman Umar sudah menjadi gubernur di Syam, sudah menjadi pemimpin di Syam. Dan sifat Muawiyah memang dermawan. Sifat Muawiyah memang, ini beliau sahabat, dia orang baik, orang saleh. Dia dicintai. Kan tapi ada sebagian yang kemudian melebihi batasan. Ini yang salah. Hulu kepada Muawiyah. Dan menganggap Muawiyah adalah sahabat yang paling afdal, yang lainnya kurang afdal. Ini yang tentunya kesalahan. Ya, kalau mau kita melihat siapakah sahabat yang paling afdal, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka di sini ada sebagian orang yang bunuh kepada Muawiyah karena bisa jadi karena kedermawanan Muawiyah, kemudian kebaikan Muawiyah dan pemberian selama ini yang diberikan oleh Muawiyah. Wa imma qad wulidu fi Syam ala hubbihi, dan bisa jadi karena mereka itu lahirnya di Syam dan tumbuh besar dengan mencintai Muawiyah. Ini berarti Al-Imam Az-Dzahabi rahimahullah memberikan isyarat bahwa lingkungan seseorang itu bisa jadi mempengaruhi manhaj seseorang. Seseorang yang lahirnya itu lahir dan besarnya di daerah yang fanatik kepada suatu ormas misalkan, atau suatu apapun terserah, maka dia akan tumbuh
untuk mencintai sesuatu tersebut, bisa ormas, bisa apapun, ya apapun. Ya ini bisa jadi tabii, bisa jadi manusia. Akan tapi kalau kita sudah bicara din, kalau kita sudah bicara agama, kalau kita sudah bicara akidah, manhaj, halal haram dan yakni penyikapan terhadap seseorang, maka ini tidak boleh kita biasakan. Ya. Contoh yang mubah misalkan. Ketika antum tinggal atau lahir dan tumbuh di daerah yang di situ orang-orangnya suka cireng misalnya. Baik, maka antum akan tumbuh dengan menyukai makanan tersebut, betul? Nah, kalau antum lahir di negeri yang suka teh, maka antum akan suka itu, fanatik sekali terhadap teh. Ya, jadi demikian. Ini adalah perkara yang tabii. Akan tapi kalau kita sudah bicara yang terkait dengan masalah tid, ya terkait dengan masalah tid, sehingga gara-gara kecintaan tersebut menjadi hulu, sehingga kemudian memiliki penyikapan yang salah seperti ini, ya apapun yang dikatakan Muawiyah benar, padahal bisa jadi walaupun beliau sahabat, bisa jadi bukankah fatwa sahabat juga ada kadang-kadang ada salah, kan tidak? Yang maksum adalah seluruh sahabat, generasi sahabat seluruhnya. Ketika mereka ijma', itulah yang maksum, itulah yang terjaga dari kesalahan. Ijma'nya sahabat. Akan tapi pendapat satu sahabat belum tentu di atas al-haq. Ya. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan mereka karena kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahan. Nah, ini yang harus kita ketahui tentang masalah ini. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembali kepada fanatis. Nah, di sini Al-Imam Zahabi menjelaskan orang-orang tersebut bisa jadi karena mereka hulu kepada Muawiyah, karena kebaikan Muawiyah, atau bisa jadi karena sesimpel alasan mereka lahir di Syam dan terbiasa mencintai Muawiyah sehingga hulu. Watarabba auladuhum ala dzalik, sehingga anak-anak mereka atau bahkan sejak mereka sendiri sudah terbiasa untuk mencintai bahkan fanatik kepada Muawiyah. Wa fihim jama'atun yasiratun minas sahabat, dan di antara mereka ada sedikit sahabat, wa adadun katsirun minat tabi'in wal fudala, dan banyak orang-orang dari kalangan tabi'in yang memiliki kemuliaan. Wa harabu ma'ahu ahlal Iraq wa nasha'u 'ala an-nasb. Jadi di sini kita lihat Az-Zahabi rahimahullah itu menjelaskan bahwa di antara mereka itu macam-macam. Kalau yang dimaksud adalah sahabat yang ada di Syam, kalau yang dimaksud adalah sahabat, maka tentunya keberpihakan mereka kepada Muawiyah ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ketika Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, maka ini masing-masing para sahabat beristihad. Muawiyah beristihad pembunuh Utsman harus dicari terlebih dahulu. Ali beristihad harus ada khalifah terlebih dahulu baru kita cari pembunuh. Jadi berbeda istihad. Sehingga terjadilah perselisihan, sehingga kemudian terjadilah perang di antara mereka. Nah, sebagian di kalangan Muawiyah itu ada sebagian sahabat. Tapi sahabat tersebut tentunya tidak fanatik seperti fanatismenya orang-orang lain yang bukan sahabat kepada Muawiyah. Mengapa mereka berada di kubu Muawiyah? Ya karena beristihad juga. Kebetulan istihadnya sama dengan Muawiyah. Di kubunya Ali juga ada sahabat. Dan mereka beristihad, dan istihad mereka sama dengan istihadnya Ali radhiyallahu anhu. Intinya adalah kalau kita bicara para sahabat, mereka adalah ahlul istihad. Mereka adalah orang-orang yang sudah bisa beristihad pada saat itu. Sehingga ketika mereka beristihad, kemudian benar, maka mereka dapat 2 pahala. Kalau salah, mereka mendapatkan 1 pahala. Ini para sahabat. Demikian pula para tabi'in, al-fudala yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah di sini, para tabi'in yang memiliki kemuliaan, mereka demikian juga. Akan tapi tidak dipungkiri, ada sebagian dari mereka yang memang bukan mereka masuk ke dalam perang tersebut bukan karena istihad, akan tapi karena fanatik kepada Muawiyah. Titik yang tadi kita sebutkan, alasan yang tadi, sekedar fanatisme kepada Muawiyah, bukan karena alasan beristihad. Ini kita kembalikan kepada dalil, tidak demikian.
Ya, waharabu ma'ahu ahlul Iraq. Mereka berperang bersama Muawiyah, memerangi orang-orang Irak. Wa nasha'u 'ala nas. Jadi Muawiyah di Syam, Ali Irak. Ini yang dimaksud ahlul Iraq, yakni Ali radhiyallahu anhu dan pasukan beliau. Mereka memerangi ahli Irak. Wa nasha'u 'ala nas. Sebagian dari pengikutnya Muawiyah itu memang sudah tumbuh di atas akidah nasab, yakni Khawarij. Jamaknya nawasib. Nawasib itu Khawarij. Ini yang dimaksud. Yang mereka itu dari awal sudah fanatik kepada Muawiyah dan membenci Ali, sehingga mereka kemudian tumbuh di atas akidah yang menyimpang itu. Ya, wa nasau 'ala nasab, mereka tumbuh di atas akidah Khawarij. Na'udzubillahi minal hawa. Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Kama qad nasa'a jaisu Ali radhiyallahu anhu wa ra'iyatuhu illa al-khawarij minhum ala hubbihi wal qiyam ma'ahu. Sebagaimana pasukannya Ali radhiyallahu anhu dan penduduk di negeri beliau tersebut, kecuali Khawarij di kalangan mereka, karena ada Khawarij juga di kubunya Ali. Itu mereka juga secara tabi'i mereka lebih mencintai Ali. Mereka lebih berpihak kepada Ali. Wa bughdu man bagha alaihi wat tabarri minhu. Dan mereka membenci orang yang memberontak kepada Ali, dan mereka berlepas diri dari orang-orang yang memberontak kepada Ali. Jadi ada faktor tabi'i di sini. Kalau sekedar tabi'i, sekedar tabiat, karena dari awal, dari lahir, dari kecil sudah mengetahui bahwa ini pemimpinnya adalah Ali. Kemudian Ali tentunya kita mengetahui beliau adalah sahabat juga radhiyallahu anhu yang memiliki banyak sekali kebaikan, sehingga itu akan membuat beliau dicintai oleh orang-orang. Maka wajar kalau misalkan ada permasalahan kemudian lebih berpihak kepada Ali radhiyallahu anhu. Ini wajar kalau sampai hanya batas kewajaran, itu memang wajar. Yang salah adalah kalau hulu. Yani ketika sudah jelas-jelas ini salah tapi masih dibela begitu Ali. Jadi kalau sudah level hulu maka tidak boleh. Jadi di kubunya Ali ada yang demikian, ada yang masih taraf wajar, ada yang sampai hulu. Di kubunya Muawiyah ada yang masih taraf wajar dan ada yang sampai wudu. Dan juga di masing-masing kubu ada sahabat, para sahabat yang tentunya mereka dalam masalah ini perselisihan antara Ali dan Muawiyah, mereka beristihad. Wa qala khalqun minhum fit tasayyu. Bahkan di sebagian orang di kubunya Ali itu ada yang hulunya ke mana? Hulunya ke arah Syiah. Ya. Jadi masing-masing itu ada penyusupnya. Ini yang membuat masalah menjadi semakin rumit pada saat itu. Makanya sebagian sahabat seperti Ibnu Umar memilih untuk tidak berpihak kepada satu pun. Memilih untuk tidak berpihak kepada satu pun. Diam saja, halas. Wabillahi kaifa yakunu halu man nasha fi iklim la yakadu yushahidu fi illa ghaliban fil hub hufratul fil bughd. Maka demi Allah, bagaimana kondisi dari orang yang tumbuh di suatu daerah, maka la yakadu yushahidu fihi illa ghaliban fi hubbil bughd. Yani tidaklah kau melihat orang tersebut kecuali dia itu hulu dalam masalah mencintai seseorang, dan dia itu juga hulu dalam masalah membenci orang lain. Mencintai orang yang diidolakan, membenci orang lain yang bedaku. Ini resep untuk timbulnya fitan. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan ini terjadi di zaman Ali dan Muawiyah. Kira-kira ada tidak di negeri kita? Hulu kepada satu figur, apapun yang dikatakan dia. Anak tidak berbicara satu buku, dua-duanya sama saya. Baik, semua kubu sama saya. Ketika sudah hulu dan kemudian mengembalikan semuanya kepada figur tersebut, apapun yang dilakukan benar, apapun yang dilakukan kubu lain salah, tidak dikembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ini resep untuk terjadinya fitnah, berbahaya. Makanya kita lihat ini yang terjadi pada saat itu. Apapun yang sebagian orang itu berpendapat, apapun yang dilakukan Ali benar, apapun yang dilakukan Muawiyah benar. Nah, tidak bisa seperti ini, harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa min aina yaqa'u lahul insaf wal i'tidal. Dari mana nanti akan muncul
insaf dan i'tidal, yaitu sikap adil dan sikap pertengahan, sikap yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kemudian dia itu hulu kepada satu figur tertentu, tidak akan insaf, tidak akan adil. Apapun yang dilakukan oleh junjungannya, dia akan memujinya. Apapun yang dilakukan oleh lawan dari junjungannya, dia akan membencinya. Sama saja kubu manapun. Kalau sama-sama hulu, ini juga berlaku. Betul? Jadi kita lihat di sini, ini pelajaran dari tarikh, pelajaran dari sejarah yang sangat berharga, yang tidak boleh sampai terulang di negeri manapun, khususnya terutama di negeri kita Indonesia. Ya. Jangan sampai gara-gara masalah kekuasaan, jangan sampai gara-gara masalah tahun politik, kemudian akhirnya darah kaum muslimin tertumpah. Ya. Darah dan harta orang-orang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirusak hartanya. Tidak hanya kaum muslimin, orang kafir yang wajib untuk dijaga darahnya dan hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh dihancurkan hartanya. Itu orang kafir, apalagi kaum muslimin. Nah, ini bagaimana kalau misalkan saling memusuhi antara sesama kaum muslimin? Ini fitan, ya, ini fitan. Maka di sini Al-Imam Az-Zahabi kemudian melanjutkan, "Fanahmadullah 'alal afiyah allazi awjadna fi zamanin qad inmahasa fihi al-haq." Maka kita memuji kepada Allah atas keselamatan yang kita temukan di zaman di mana kebenaran itu telah tersingkap, telah tampak dan nyata, begitu ya. Mana yang salah dalam masalah ini? Ketika Utsman terbunuh, ini siapa ini? Ada apa? Nah, bisa jadi masih kalang kabut, ada apa? Ketika kemudian terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, bisa jadi masih ya belum tahu ini ada apa sebenarnya. Inti permasalahannya apa? Bukan karena mereka tidak ada media komunikasi secanggih sekarang. Kita lihat di zaman sekarang media komunikasi sudah canggih, akan tapi hoax juga banyak, betul tidak? Jadi nggak peduli masalah kecanggihan komunikasi, kecanggihan teknologi komunikasi atau semacam, karena yang namanya kabar burung atau kabar yang salah itu bisa jadi semakin banyak menyebar ketika teknologi komunikasi makin maju. Tapi ketika kebenaran sudah mulai tampak, tersingkap, maka kita memuji kepada Allah. Kenapa? Karena wattatuha minat tarafai. Karena jelas dari kedua kubu tersebut mana yang berada di atas al-haq, mana yang berada di atas kebatilan. Atau al-haq dan al-batil di sini samar juga. Tidak bisa juga kita katakan yang ini dari satu sisi di atas hak, tapi di sisi lain batil. Ini juga terus. Kebanyakan kasus seperti itu ketika fitan terjadi. Ya, sehingga itu mengapa Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan dalam kondisi seperti ini lebih baik diam. Tapi ketika al-haq sudah muncul, sudah tersingkap, sudah jelas mana yang benar, mana penyikapan yang benar, mana penyikapan yang salah. Wa arafna ma'akhidha kulli wahidin minat ta'ifatai. Dan kita mengetahui landasan dari masing-masing kubu. Kenapa mereka berlaku seperti itu? Mengapa mereka bersikap seperti itu? Ketika sudah jelas masing-masingnya. Ya, dan tadi kita sebutkan bisa jadi ada yang memang hak, memang baik, bisa jadi ada yang batil, memang jahat, begitu ya. Atau bisa jadi dia tampaknya jahat akan tapi karena ada alasan sebelumnya sehingga kemudian kondisinya menuju kepada apa yang mereka lakukan tersebut. Yang ini menjadi abu-abu, gitu ya. Ala kulli hal, yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah tunggu sampai al-haq itu menjadi jelas. Mutabassarna. Sehingga ketika kita sudah bisa melihat kebenaran tersebut, fa'azdarna, kita bisa memberikan uzur kepada yang tadi ya, tampaknya awalnya kita mencela, kenapa ini kok melakukan seperti ini? Ternyata ada alasan, ternyata ada dalil, bisa jadi. Atau ternyata ada background yang belum kita ketahui sebelumnya, sehingga kita sekarang bisa memberikan uzur. Wastaghfarna, kita memintakan ampunan kepada mereka. Wa ahbabna biktisad, kita mencintai mereka kembali, tapi tentunya dengan pertengahan, tidak ulu. Wa tarhamna 'alal bughat bi ta'wilin sa'i fil jumlah, kita mendoakan rahmah kepada orang yang al-bughat, yang memberontak. Memberontaknya karena ta'wilin sa'i, karena istihad
yang itu memang kondisinya tidak jelas sehingga membuat mereka beristihad, sehingga karena istihadnya demikian, karena kondisinya demikian sehingga mereka beristihad demikian, padahal qadarullah salah sehingga membuat mereka terjerumus ke dalam pemberontakan begitu ya. Maka kita doakan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Al-Imam Az-Zahabi jadi umum. Akan tapi sebenarnya bisa juga diarahkan kepada kondisi khusus, kasus khusus, yaitu di perselisihan Ali dan Muawiyah. Muawiyah radhiyallahu anhu dan kalangan yang lain tentunya kita katakan ini ada khalifah yang resmi, Ali ini melawan khalifah yang resmi, betul tidak? Maka ini bisa jadi digolongkan dalam termasuk ya al-bughat, pemberontakan, akan tapi mereka melakukannya di atas istihad. Takwilin sa'wi. Takwil di sini maksudnya adalah bukan takwil yang kita baca di kitab-kitab akidah, tauhid asma wa sifat. Takwil yang dimaksud adalah istihad. Istihad sa'il, istihad yang pada saat itu memang kondisinya seperti itu, ya, karena keterbatasan komunikasi atau keterbatasan akses terhadap informasi dan realita yang sebenarnya terjadi, atau bisa jadi ada kabar burung memang sehingga salah asesmen, sehingga salah mikir, salah istihad, sehingga mereka beristihad, oh ini yang harusnya benar seperti ini. Maka kita katakan orang yang melakukannya di atas istihad semoga mendapatkan satu pahala dan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita sebutkan, ya ini bisa jadi ada kondisinya itu masih abu-abu, tidak sepenuhnya, tidak kemudian kita bisa bedakan ini yang benar, ini yang salah. Bisa jadi mereka sama-sama benar sesuai dengan alasan mereka masing-masing. Ya. Maka kita memohon ampunan kepada orang yang mengambil langkah yang salah, au bi khata'in insyaallahu mafur, atau memang salah mikir begitu ya, sehingga semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna kama 'allamanallahu, dan kita katakan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah diri kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah jadikan pada hati-hati kami itu ada ghil, ada hasad dan kebencian kepada orang-orang yang beriman. Wa taraddaina aidan amman tazala al-fariqain, dan kita berdoa kepada Allah untuk ridho kepada orang-orang yang i'tazal al-fariqain. I'tizal di sini bukan Mu'tazilah. I'tizal di sini maksudnya adalah tidak berkubu kepada masing-masing kubu. Tidak memihak kepada masing-masing kubu. Seperti Ibnu Umar tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibnu Umar. Wa Muhammad bin Maslamah. Wa Sa'id bin Zaid. Dan orang-orang lain. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa tabarra'na minal khawarij. Al-marikin alladhina harabu aliyat. Wa kafarul fariqain. Dan kita berlepas diri dari khawarij. Yang keluar dari agama. Yang memerangi Ali. Karena di kubunya Muawiyah. Ada juga khawarij di Irak, akan tapi juga sama-sama memerangi Ali. Wa kafarul fariqain. Tapi lucunya mereka itu mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Tapi mereka berada di kubu Muawiyah, kesempatan untuk melawan Ali. Tapi kalau ditanya, ini dua-duanya kafir atau tidak? Nah, inilah khawarij. Maka kita berlepas diri dari khawarij yang keluar dari agama. Fal khawarij kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Maksudnya adalah, apakah maksudnya adalah khawarij akan kal di neraka, menjadi anjing-anjingnya di neraka? Maka para ulama khilaf, apakah khawarij itu kufur, kafir atau tidak? Ulama khilaf. Pendapat yang lebih kuat insyaallah yang lebih cenderung adalah khawarij tidak sampai kafir. Yani dosa bid'ah khawarij sendiri tidak sampai kafir. Kecuali sebagian dari mereka yang mungkin sudah sampai kafir. Kita tidak tahu. Tapi secara umum khawarij tidak sampai kafir. Walaupun disebut oleh Nabi Muhammad SAW, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ini tidak sampai membuat mereka tinggal selamanya di neraka. Qad maraku minad din, mereka telah keluar dari agama. Wa ma'a hadza fala nafqa'u lahum bi khuludin nar. Akan tapi walaupun demikian kita tidak mengatakan, kita tidak meyakini bahwa mereka itu akan selamanya di neraka. Ini kata Al-Imam Az-Zahabi. Kama naqta'u bihi li abadatil asnam was sulban. Sebagaimana kita meyakini bahwa orang-orang yang menyembah berhala dan penyembah saleh itu akan tinggal selamanya di neraka. Adapun khawarij kita tidak meyakini mereka tinggal selamanya di neraka. Ini kata Al-Imam Az-Zahabi. Yani
Dengan kata lain, Al-Imam Az-Zahabi lebih memilih pendapat bahwa Khawarij itu tidak sampai mengkafirkan. Walaupun itu adalah dosa besar, itu adalah kebid'ahan, dan itu adalah kezaliman. Ya. Sedikit lagi, qultu, kata penulis, rahmatullahi ala Imam Az-Zahabi wa jazahullahu ala kalami hadza khairal jazak. Semoga Allah merahmati Al-Imam Az-Zahabi dan semoga Allah memberikan balasan atas perkataan beliau ini dengan sebaik-baik balasan. Fa fihi bayanun syafin lil manhaj sadid wal mizanul qawim alladhi yanbaghi ay yu'tasa bihi fit ta'amul ma'al fitan al waqi'ah bainal muslimin. Maka dalam perkataan beliau ini ada penjelasan yang cukup untuk manhaj yang lurus dan timbangan yang kokoh yang wajib untuk kita teladani ketika kita bermuamalah dengan fitan, ketika kita harus menghadapi huru-hara yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yani ketika belum jelas, diam. Ketika sudah jelas, ya baru kita melangkah sesuai dengan al-haq yang telah jelas tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.